Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 12 IPA 6. Nah, di sini kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk menelusuri tempat seorang seniman yang berasal dari Kedewatan Ubud. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Nyamanisi Pranya Paramita, nomor absen 31 dan sering dipanggil Desi Pratnya. Kenalkan, nama saya Nikita Indah Landari, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Wiswanata, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Pak Nika Dharma Yasno Sugamo, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Kadek Ari Putra Pradana, nomor absen 19. Halo guys, perkenalkan nama saya Niputu Diana Sarna Putri, nomor absen 33. Nah teman-teman, nanti sebelum kita berangkat, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di saat perjalanan kita selamat sampai tujuan dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Untuk informasi lebih lanjut, yuk ikutin kita. Halo semua, hari ini kita sudah berada di Sanka Galeri yang bertempat di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Untuk info lebih lanjut, yuk ikuti kami. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Agus yang sudah menjadi seorang pelukis selama 17 tahun dari tahun 2005. Baik Bapak, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian, ini teman saya Cantik, dan ini teman saya Ari. Dan mohon izin untuk Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu karena agar teman-teman yang menonton video ini tahu siapa sih sosok seniman yang ada di Ubud ini. Selamat siang, pagi, teman-teman semua, adik-adik dari SMA 1 Abian Semal. Mengenalkan saya Agus. Saya berasal dari Kulikuk Gianyar dan sekarang menetap di Ubud. Saya memulai karir melukis sejak tahun 2005 hingga sekarang, dan saya mengakhiri pendidikan seni rupa di Denpasar dari 2008 sampai 2012 dan aktif melukis hingga saat ini. Baik Pak, jadi di sini kami mau bertanya nih Pak. Mungkin pertanyaan dari kami kebanyakan tentang bagaimana Bapak melukis, terus bagaimana Bapak bisa langsung terjun ke dunia lukisan ini. Mengawali saya terjun ke dunia seni rupa karena memang hobi menggambar dari kecil, dan kemudian mematangkan diri untuk serius di sini semenjak SMK di SMSR dari 2005 sampai 2008, dan akhirnya melanjutkan ke S1 seni rupa di Denpasar. Jadi untuk mungkin kayak cita-cita ya, karena memang cita-cita pengen jadi pelukis dan juga hobi menggambar. Lalu saya memang punya konsep bagaimana kita bisa menghasilkan atau hidup dari hobi kita. Baik, untuk gaya lukisan yang ada di sini itu Bapak itu bisa terinspirasi dari mana? Atau dari alam, atau mungkin saja bisa langsung dari pikiran Bapak sendiri lalu Bapak tuangkan ke dalam lukisan ini? Kalau sebagian besar tema lukisan memang dari alam, dan teknik yang saya gunakan kebanyakan abstrak dari lukisannya. Jadi dari alam itu memberi saya banyak inspirasi dari pemandangannya, auranya, ataupun hal-hal magis yang ada dalam alam tersebut. Jadi tema-tema lukisan nggak jauh dari kehidupan manusia, alam, dan sekitarnya. Saya tuangkan ke dalam kanvas, dalam lukisan abstrak sebagian besar.
kalau menurut Bapak itu apa sih yang menjadi daya tarik dari lukisan Bapak ini sehingga membuat orang-orang di sekitar sini tertarik untuk datang kemari? Dan kalau boleh tahu Pak, lukisan mana yang paling sulit untuk Bapak lukis, baik dari segi bentuk atau pemilihan warna atau yang lainnya? Kalau ketertarikan dari pecinta seni kepada sebuah visual karya ya, mungkin dari visualnya, karena dalam visual karya itu kita menampilkan objek, warna, dan juga dari tema lukisan kita menyampaikan pesan apa yang mau kita tunjukkan dalam lukisan tersebut. Jadi penikmat karya lukis itu bervariasi, ada yang memang dia suka konsepnya, ada yang suka visualnya. Jadi untuk saya pribadi, saya lebih mementingkan visual dan makna dari lukisan tersebut. Kalau untuk harga lukisan yang ada di sini itu kira-kira berapa ya Pak? Kalau harga mungkin bervariatif ya, dari sebetulnya dari 5 juta sampai 30-40 juta. Jadi kalau untuk harga kita nggak bisa memastikan berapa, karena setiap lukisan memiliki keunikan ataupun kesulitan yang berbeda. Jadi saat kita memastikan harga sebuah lukisan, jadi patokannya itu nggak bisa baku seperti kita membuat barang craft ataupun kerajinan lainnya. Dan untuk melukis nih kira-kira kendala napi saja yang sering Bapak alamin? Kalau kendala umumnya mungkin kehabisan ide ya. Iya. Ya, atau kita lagi bentok kayak stuck di sebuah pemikiran yang enggak, ya kita anggaplah nggak ada inspirasi gitu aja. Itu mungkin kesulitannya di sana. Mungkin kira-kira lagi ada masalah gitu. Iya betul, mungkin dari psikis di si seniman itu lagi ada banyak problem. Iya, problem. Karena di lukisan itu sebagian besar seniman bekerja bukan sebuah pekerjaan yang bisa diulang-ulang ya. Jadi dia nggak ada jam kerja misalnya, atau pekerjaannya itu nggak seperti pekerjaan yang lain yang punya jam kerja gitu kan. Kalau kita ada inspirasi, kalau saya pribadi kalau ada inspirasi baru bekerja, kalau nggak ada ya saya nggak melukis. Dan untuk kurun sebulan mungkin berapa lukisan yang bisa Bapak hasilkan ya Pak? Kalau dalam waktu sebulan nggak tentu juga sih ya. Kalau maksimal mungkin ada 3, atau kalau lagi nggak mood melukis mungkin ada 1 atau mungkin enggak. Jadi kalau untuk setahun jangka paling sedikit ada 12 lukisan. Kalau boleh tahu ya, untuk lukisan sebesar ini kira-kira dana itu butuh berapa nih Pak? Kalau dana untuk membuat sebuah lukisan saya anggap nggak begitu tinggi ya, mungkin kurang dari 1 sampai 3 jutaan biaya pembuatan sebuah lukisan saya. Baik Pak, untuk setiap seniman pelukis itu kan ada tuh suka dukanya menjadi seorang seniman. Kalau boleh tahu suka dukanya Bapak sebagai seorang pelukis ini apa ya? Kalau saya pribadi ya, kalau sukanya mungkin kita bisa menyampaikan apa yang kita suka, karena bagi saya lukis itu sebuah curahan hati. Saya curhat dalam kanvas saya. Jadi kalau karya saya bisa buat sesuai dengan keinginan, mungkin sukanya saya di sana ya, kebahagiaan di sana. Dan kebahagiaan berikutnya kalau ada orang lain menyukai karya saya, dan apalagi dengan nilai plus bisa mengkoleksi, mungkin di situ letak kebahagiaan saya, karena saya senang kalau orang lain senang melihat lukisan saya. Baik. Kalau untuk dukanya, mungkin kalau saya bekerja di, anggap saja ini sebuah pekerjaan ya, karena susah juga kalau kita mengatakan kalau kesenian itu dijadikan sebuah pekerjaan. Jadi kalau hobi melukis bisa menghidupi kita. Mungkin dukanya kalau lukisan nggak ada laku ya. Mungkin dukanya di sana.
kalau untuk teknik lukis ini kan ada tuh beberapa teknik. Kalau lukisan bapak itu teknik apa yang bapak pakai? Untuk kalau sebagian besar lukisan saya ini tekniknya campuran sebenarnya, karena ini abstrak. Jadi ada teknik roll, sapuan kuas juga, lelehan juga. Jadi saya mengcombine beberapa teknik untuk menjadi satu, untuk mencari sebuah ciri khas dan bisa menampilkannya di bidang kanvas. Kalau untuk alat dan bahan nih Kak, apa aja kira-kira kan di sini ada banyak. Kalau alat dan bahan secara umum pelukis ada kuas, mungkin ada pisau palet, ada roll, kalau biasa disebut brusher. Jadi agak bervariasi karena, tapi kalau untuk saya biasa pakai ada roll, kuas, berbagai ukuran, dan ada pisau palet. Kalau untuk medium yang sering Bapak gunakan untuk melukis itu Kalau- apa saja? Ya, kalau media biasa dasar pakai kanvas. Ya. Kanvas juga ada banyak jenisnya kan untuk berbagai lukisan. Memang ada kanvas untuk lukisan realis, dia lebih mempunyai tekstur lebih halus. Kalau untuk abstrak kita bisa memakai yang lebih tebal dengan tekstur yang lebih besar, karena kita butuh tekstur dalam lukisannya. Terus kalau untuk tekstur tempelan, saya biasa menggunakan kain karung, Ya. jani, ada juga dari kertas kadang-kadang. Baik Pak, sebelum kami tutup wawancara ini, Ya. apakah ada yang Bapak ingin sampaikan ke kalangan pelajar saat ini Pak? Mungkin nggak pesan ya, mungkin kayak motivasi diri yang bisa saya bagikan. Bagi saya sebuah hidup itu atau menghidupi diri, bagaimana kita bisa menjalani hobi kita dan bisa menghidupi kita. Jadi kalau kita memilih sebuah pekerjaan itu kita memang benar-benar happy menjalaninya, kita senang, kita bahagia, dan kita mendapatkan income dari sana. Mungkin itu bagi saya adalah kebahagiaan terbaik. Dan kalaupun adik-adik bisa menjalani itu, mungkin alangkah baiknya. Tapi setiap orang pasti mempunyai tujuannya masing-masing dan punya target masing-masing. Yang jelas kita targetkan hidup kita sesuai kemampuan kita. Baik, terima kasih Pak atas waktunya yang Oke. diberikan kepada kami. Terima kasih juga dari kami karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Kami banyak sekali mendapatkan pembelajaran-pembelajaran, motivasi dari Bapak. Nah, sebelum itu, apakah kami boleh melihat lukisan Bapak dan tahu cara pengerjaannya Pak mungkin? Oh, nggih, bisa. Melukis di tembok. Oh, kalau melukis di tembok, mural maksudnya. Ya. Kalau mural jarang sih, karena saya nggak, hobinya nggak kemana. Jadi kalau seni rupa itu lukis ada memang berbagai macam bidang. Ada yang abstrak, ada yang realis, ada yang mural. Memang mural itu memang khusus untuk lukisan tembok, tapi saya nggak menekuni. Ada lukisan wajah juga, itu termasuk realis. Jadi kalau saya memang cenderung di abstrak. Ya, cenderungnya di abstrak karena memang bagi saya penyampaian batin ataupun perasaan itu lebih kliknya di abstrak. Jadi kalau kita mencari lukisan apa yang tersulit, sebenarnya semua lukisan sulit, tapi masing-masing pelukis itu udah mempunyai teknik dan keahliannya masing-masing. Kalau realis juga sulit, tradisi juga sulit, abstrak juga sulit. Jadi kalau untuk mural saya memang nggak memikirkan, tapi pernah. Karena basicnya kita harus bisa semua bidang seni rupa. Seperti lukisan Niki misalnya, kan saya memang temanya memang landscape, pemandangan alam. Jadi pemandangan alam itu nggak begitu alam,
saya pindahkan ke kanvas dengan wujud yang realis atau seperti foto. Jadi saya buat lebih abstrak, lebih full color, lebih bentuk dengan bentuk-bentuk yang lebih abstrak. Itu istilahnya abstraksi dari bentuk nyata yang kita abstrakkan menjadi lukisan alami. Jadi untuk warna, pemindahan warna ataupun tone warnanya nggak bisa kita bahas. Kalau abstrak itu nggak bisa kita bahas dengan per bidang karena ini sebuah kesatuan. Jadi warna-warna yang di sini dipilih dengan matang, dengan banyak pertimbangan sampai lukisannya bisa jadi. Mungkin kita bisa lanjut dulu ininya. Nah, baik Pak, untuk lukisan ini Bapak dapat idenya dari mana nih Pak? Kalau untuk lukisan ini kebetulan eksperimen bahan. Ini bahannya dari aluminium, terus ada tembaga, plat kuningan, terus ada ini kertas wool, kertas emas, memang kertas emas yang biasa pakai perada bangunan itu. Jadi konsepnya sebenarnya dari alam, dari bahan tambang. Di Indonesia kita ini kan punya banyak hasil tambang. Jadi eksplorasi tambang itu sekarang semakin nggak terkontrol, terus lama-kelamaan pasti akan merusak alam. Jadi dari lukisan ini saya mencoba mengkritisi bagaimana manusia itu dengan kerakusannya menggerogohi alam kita terus-menerus dan suatu saat nanti mungkin akan menyebabkan bencana. Jadi dalam karya ini saya mencoba mengkritisi hal tersebut lewat Nah teman-teman, itulah tadi sedikit perbincangan yang kami lakukan dengan Bapak Agus. Tentunya sangat banyak nih teman-teman informasi dan ilmu yang kita dapatkan dari karya seni rupa 2 dimensi, yaitu lukisan, baik dari bentuk, teknik, dan lain-lain. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan dan mohon maaf nih bila ada kesalahan kata atau kesalahan yang kami lakukan saat wawancara tadi. Saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak dan kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Semangat spiritual mandiri berbudaya. Yeay.